Halo teman-teman, balik lagi di channel Teman Cerita. Jadi hari ini aku mau bacain lagi salah satu utas yang aku ambil di Twitter. Dan ini tuh super ngebetein. Soalnya ini tuh tentang tetangga-tetangga yang toksik, yang nyebelin kayak gitu. Nah, langsung aja aku bacain ceritanya ya. Tetangga ketahuan maling listrik di rumah gue dari bulan April 2021 dan ketahuan di tanggal 15 Juni 2026. Baru banget, masih hangat banget ya. Orang PLN udah ke rumah ditemenin Pak RT, juga kebetulan ada istrinya si maling ini. Setelah dicek lagi sama pihak PLN, ternyata emang ada kabel dari colokan rumah gue yang dicolokin ke tembok nyambung ke rumah dia. Nah, dari rumah dia ini diakalin lagi. Makanya selama 5 tahun ini gue gak berasa kalau listrik gue itu dimaling. Karena emang sepintar itu dia ngakalinya. Karena dia kenal orang listrik katanya. Kayak gitu. Dia ini rumahnya pas samping rumah gue. Jadi rumahnya itu pepetan satu tembok kayak gitu. Lo bayangin aja tagihan listrik dari tahun 2021 yang awalnya bayar 300 sampai 400 ribu tiba-tiba melonjak 2 kali lipat jadi 800 ribu, dan itu pun terus naik sampai terakhir kalau gue bayar itu hampir 1,5 juta. Gila nggak sih? Di rumahnya ada apa aja? Ada 2 kulkas, 2 AC. Tapi yang nyambung ke listrik gue ini cuma 1 AC, rice cooker, dispenser, kipas, TV, dan kayak ngecas gitu. Bahkan ada akuarium pun itu listriknya nyolok dari rumah gue. Keren banget ya. Bahkan 3 kamar dari 4 kamar itu semua pakai listrik gue juga. Lampu ruang tamu, lampu luar itu juga nyolong punya gue. Dia bilang selama ini dia bayar listrik cuma 150 ribu. Yes, 150 ribu dengan seabrek itu. Asisten babak gue, sebut aja Bu Ulfa. Dia sampai ngamuk-ngamuk minta ganti rugi. Si ibu yang nyolong listrik itu nangis minta maaf, bilangnya kilaf. Jadi katanya kilaf, bayangin nyolong listrik katanya kilaf. Suami si ibu sebut aja Pak Dadi, dia langsung pulang pas ditelepon Bu Dadi. Di situ ada anak-anaknya juga, bahkan anak-anaknya bilang saya memfitnah keluarga mereka. Padahal bukti itu udah jelas, pihak PLN pun udah menjelaskan juga. Bu Ulfa mau selama 5 tahun terakhir ini dihitung, harus dibayarkan. Tapi pihak si maling bilang itu kayaknya kemahalan. Perkiraan mereka listrik per bulan mereka nggak sampai 800 ribu. Di sini tetangga-tetangga udah mulai keluar. Soalnya Bu Dadi ini nangis gitu lah, lebay gitu, biasa ya, playing victim. Bu Dadi bilang mau bayar setengah aja. Tapi Bu Ulfa nolak, ya iyalah masa iya kali bayar setengah aja. Kata dia, enggak boleh. Si Pak Dadi malah bilang, ya kalau Mas Kevin mau saya bayar full selama 5 tahun, kita nggak bisa. Sekarang makan aja saya susah, gimana mau bayar? Ngomongnya seakan-akan ngerasa nggak bersalah sama sekali. Pihak PLN akhirnya nengahin. Untuk Pak PLN, terima kasih ya sudah bantu. Pihak PLN bilang ke Bu Ulfa, ya udah Bu, gak apa-apa kalau memang bapak ini gak mau ikutin apa yang ibu mau. Kita bisa proses ini dan Pak Dadi bisa kena denda juga. Si Pak Dadi malah nantangin, silakan, toh saya gak salah. Ini akal-akalan Mas Kevin mau menjebak saya. Masih gak ngerasa salah. Padahal bukti udah disodorin, buktinya jelas masih nolak juga. Ya ampun, parah tetangga ini. Tetangga lain udah ngumpul dan nanya-nanya gitu. Bu Ulfa nih yang bilang, proses aja Pak, mau sampai mana kasus saya ladenin. Ini Pak Dadi bilang ya, monggo, karena ibu ikan saya jadi mati, daging saya jadi bau. Ya Allah, peduli amat sama ikan lo Pak. Nanti hari Rabu pihak PLN mau datang lagi dan Bu Ulfa mau si Pak Dadi ini tanggung jawab. Tapi Bu Ulfa juga bilang gini, ini masuk udah pidana, dia maling. Lihat aja kalau dia emang beneran gak mau bayar, saya penjarakan dia. Ayo aja, kuat-kuatan siapa yang paling bisa. Kebangetan, udah maling malah gak tahu diri.
dia nyolot. Kalau gue nyolot juga udah pasti suasananya keruh. Anggap aja emosi gue udah tersampaikan lewat Bulfa. Ini pihak PLN lagi urus ya. Kita tunggu kelanjutannya gimana. Semua tetangga akhirnya tahu kalau keluarga Pak Dadi maling listrik selama 5 tahun. Pada ngomongin sih ya, bisa jadi dikucilin juga, apalagi dia kan maling. Soalnya pas Bu Dadi nangis-nangis, awalnya ada yang bantu nih. Pas tahu permasalahannya, pada mundur. Pak Dadi, ditunggu ya surat cintanya. Gue sampai bilang gini ke anaknya, gue bukan orang susah ya, sampai ngejebak keluarga lo segala. Keluarga lo tuh maling, udah maling malah playing victim. Pegang omongan gue, kalau bapak lu gak bayar denda, bapak lu bakal gue penjarain. Ngatain gue miskin, noh emak bapak lu aja maling listrik ke rumah gue. Anaknya gerutu. Tapi intinya kasus masih berlanjut. Si keluarga maling ini gak mau ganti rugi. Dia bilang urus aja kalau bisa. Emang kalian ada nggak cerita kayak gini juga? Punya tetangga yang toksik, yang betein banget. Kalau kalian punya cerita kayak gini juga, kalian bisa share di email aku ya. Kita cerita bareng-bareng, kita sharing bareng-bareng. Terima kasih udah nonton channel ini. Jangan lupa like dan subscribe, dan bye-bye. Ketemu lagi di video selanjutnya.